Salam, hari ini kita akan belajar mengenai kuasa doa. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu memiliki kuasa. Doa bagaimanakah yang akan memiliki kuasa? 1. Doa itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji-janji yang Tuhan akan genapi. Maka ketika kita berdoa, kita meletakkan semuanya itu atas dasar sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam setiap firman-Nya. Yang berikutnya, doa yang penuh kuasa adalah ketika ada Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus penolong kita ketika kita berdoa, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita merasa suatu saat kita tidak bisa berdoa, kita memiliki penolong yang setia, Roh Kudus yang membantu kita di dalam kita menyatakan keinginan dan harapan-harapan kita kepada Tuhan melalui doa. Doa yang berkuasa yang berikutnya adalah doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan dengan tidak henti-henti. Ingatkah kita di dalam sebuah cerita di Alkitab mengenai janda dan seorang hakim, di mana janda ini terus memohon kepada hakim untuk mengabulkan permintaannya, dan pada akhirnya hakim ini memberikan atau mengabulkan permintaannya. Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam doa. Tuhan melihat antusias kita di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, maka hari ini kita jangan lekas putus asa ketika doa-doa kita kok lama ya nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tuhan sedang memiliki rencana yang lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan akan mengabulkan jikalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kita. Jadi di dalam doa itu pasti akan terkandung yang namanya sabar. Yang berikutnya, kuasa doa. Kuasa doa harus diikuti dengan mendengar suara Tuhan. Artinya bagaimana? Kadangkala ketika kita berada di dalam sebuah dilema, kita harus memutuskan keputusan-keputusan yang penting. Kita tidak bisa jalan sendiri kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan ini butuh yang namanya kepekaan. Untuk menjadi seorang yang peka terhadap kehendak Tuhan dan suara Tuhan, satu-satunya cara atau hal penting yang bisa kita lakukan adalah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Kita letakkan hidup kita, doa kita sebagai hal yang prioritas. Kita adakan saat teduh hanya berdua dengan Tuhan. Kita akan nyatakan apa yang menjadi keinginan kita dan bagaimana kita peka mendengar suara Tuhan, termasuk mendengar suara Tuhan melalui setiap firman yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Kadangkala kita tidak memiliki kepekaan yang tinggi, tetapi ketika kita baca Alkitab, Tuhan tunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Bahkan mungkin Tuhan tidak tunjukkan secara langsung, tetapi Tuhan akan menuntun kita untuk mendengar jawaban doa dari Tuhan itu sendiri. Dan yang berikutnya, bagaimana kuasa doa itu? Kuasa doa adalah doa yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan iman yang penuh. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi pun, kita bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Kadangkala banyak dalam kehidupan manusia kemustahilan. Kita menghadapi tantangan yang besar, kita menghadapi masalah yang besar. Secara manusia kita tidak bisa menyelesaikan, tetapi ketika kita punya iman dan pengharapan penuh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan tolong kita pada waktunya, bahwa Tuhan sanggup melakukan untuk kita, maka semuanya itu akan terjadi. Di bagian firman yang lain, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk mengabulkan doa, firman Tuhan mengatakan jangan sekali-kali kita ragu atau sekali-kali kita goyah. Karena Tuhan juga berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Kiranya hari ini kita belajar membangun kehidupan doa kita
untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.